What's up? Welcome back to CBC, welcome back to Chelsea Bola Channel. Jumpa lagi di episode ke-102. How are you guys? I hope all of you doing well today. Kemarin kita sudah membahas dan di atas awan saat kita membahas review match antara Chelsea versus Noah yang berakhir 8-0. Dan buat teman-teman yang ketinggalan dapat langsung klik link di atas. Dan yes, tentu di episode kali ini kita akan membahas preview match Premier League antara big match Chelsea versus Arsenal yang akan berlangsung besok hari Minggu tanggal 10 November 2024 pukul 23:30. Karena ini di bawah jam 12 malam, maka kemungkinannya CBC itu akan mengadakan live watch long atau live reaction. Well, kemungkinannya 90% ya guys. So, please stay tuned. Oke, sebelum kita lanjut, CBC mau mengingetin first thing first. Yes, sebelum kita mengopi, kita tentu harus menyeduh kopi terlebih dahulu. Begitu juga sebelum kita lanjut menonton channel CBC ini, mohon teman-teman bantuannya untuk dapat klik tombol like. Dan bila teman-teman baru di sini, untuk menjumpai dari channel CBC ini, dapat juga klik tombol subscribe. Karena semua support dari teman-teman semua, baik like, subscribe, sponsorship, membership, ya, maupun sawerian, itu dapat membantu dari channel CBC ini untuk dapat lebih berkembang lagi. Sehingga teman-teman itu dapat lebih nyaman dan enjoy di dalam menonton channel dari CBC ini. Oke, without further ado, let's get started. Supaya kita clear, ya, kita bahas terlebih dahulu klasmen sementara ya. Oke, di sini kita bisa lihat di mana Chelsea saat ini ada di peringkat keempat dengan mengkoleksi 18 poin, sehingga Arsenal maupun Aston Villa yang berada di urutan ke-5 dan 6 dengan mengkoleksi poin yang sama dengan Chelsea itu hanya berjarak goal differences saja ya yang membedakan di antara ketiganya. So, mengapa match ini menjadi penting buat Chelsea sebelum jeda internasional di minggu depan, teman-teman? Ya, karena di posisi ke-7 dan ke-8 itu ada klub yang mengintip, yaitu Tottenham dan Brighton di poin ke-16 ya. Sehingga bila seri ataupun kalah, maka Chelsea dapat tergusur dan terdampar di peringkat ke-9. Apabila Brighton menang atas Manchester City, Tottenham menang atas Ipswich Town, Aston Villa juga ikut menang lawan Liverpool di matchday ke-11 kali ini. So, tidak ada kata lain ya, selain Chelsea ini harus menang atas Arsenal untuk menjaga asa 4 besar ya, bukan sebagai penantang juara. Kenapa bukan penantang juara? Karena CBC sudah membahas di konten dari CBC sebelumnya. Oke, next sebelum kita bahas prediksi line up, CBC mau mengajak teman-teman untuk kita menarik ke belakang ya. Terlebih dahulu, di mana di matchday ke-10 yang lalu Chelsea ini meraih hasil imbang lawan Manchester United. Maka otomatis Chelsea ini menggusur Arsenal dari 4 besar karena sehari sebelumnya ya Arsenal itu kalah atas Newcastle dengan skor 1-0. Tim B dari Chelsea pun seperti yang kita ketahui bersama ya, dan sudah kita bahas kemarin, ternyata mereka ini menjadi salah satu dari 6 tim di Conference League yang telah memenangkan 3 kali pertandingan di laga perdana mereka. Dan dengan kemenangan menakjubkan 8-0 atas Noah ya, maka Chelsea tidak mengherankan mereka itu duduk di pucuk klasmen karena selisih gol yang luar biasa di mana 16 gol dan kebobolan 3 gol ya. Di mana Chelsea sebelumnya harus bersusah payah untuk menyamakan kedudukan di Old Trafford di minggu lalu sebelum pada akhirnya Moses Caicedo itu berhasil menyelamatkan dengan tendangan volley yang indah di mana 4 menit terjadi sebelum Bruno Fernandes itu berhasil mencetak gol melalui kotak penalti.
Oke, Chelsea sendiri saat ini masih belum dapat menjaga clean sheet ya di Premier League, khususnya di Stamford Bridge pada musim kali ini. 6 tanpa satu pun ya sejak kemenangan atas West Ham United di Stamford Bridge cukup buruk ya. Sebaliknya, Arsenal sendiri itu sangat kesulitan di lini depan pada awal bulan November kali ini. Entah itu di St. James Park, kemudian di San Siro, hasil yang didapat oleh Arsenal ini tetap sama, yakni kekalahan 1-0 dengan sedikit atau tanpa inspirasi ofensif dari mereka. Sehingga seakan mereka ini sedang bermain dengan metode Jose Mourinho, yaitu bertahan. Dan that's why mereka saat ini sedang menjadi sarang kritik ya dari para fans, di mana setelah mereka itu kalah atas sundulan dari Alex Isak di saat melawan Newcastle dan juga penalti kontroversial oleh Hakan Calhanoglu yang membuat perbedaan pada pertandingan Champions League versus Inter Milan kemarin ya, di mana kekalahan tersebut itu dapat dipandang sebagai permainan yang sia-sia karena tim Arteta ini melepaskan 46 umpan silang yang luar biasa di San Siro, namun semuanya itu berakhir sia-sia. Sehingga atas hasil ini mereka mengalami kekalahan pertama di Liga Champions pada musim ini. Ada beberapa spekulasi yang beredar di luar sana ya, bahwa kinerja dari Arsenal belakangan kali ini itu dipengaruhi oleh pengunduran diri dari sporting director mereka yang juga pemain legendaris mereka ya, yang sangat dikagumi, yaitu Edu, di mana berujung 3 pertandingan tanpa kemenangan di Premier League serta membuat Arsenal saat ini terlempar di urutan kelima dengan selisih 7 poin di bawah pimpinan klasmen Liverpool. Adapun sejak 1994-1995, Arsenal tidak pernah kalah dalam 3 pertandingan tandang Premier League berturut-turut tanpa dia itu mencetak gol. Dan bentrokan besar ya yang sering terjadi ini adalah salah satu keunggulan mereka, di mana mereka telah memenangkan 6 derby London ya dengan skor geragat sekitar 22-3, termasuk saat mereka itu menang atas Chelsea 5-0 pada paruh musim kedua saat Chelsea masih dilatih oleh Pochettino. Meski sebelumnya mereka ini ditahan imbang 2-2 di Stamford Bridge. Sehingga menjadikan 5 pertandingan tanpa kekalahan di kandang The Blues di London Barat oleh pasukan Arteta ya. Oke, kita langsung masuk saja ke tim news. Sejauh ini ya, CBC itu mendapat kabar terkait Cole Palmer, dikutip dari Felix Johnson. Palmer di Instagram. Ya, di sini kita bisa lihat nampaknya masih dalam tahap recovery ya. Bukan lagi masa injured ya. So, kita berharap dapat segera pulih ya Cole Palmer ini. Dan dari sumber yang lain ya, Maresca ini berharap wish of luck untuk Cole Palmer sehingga dia ini dapat tersedia untuk mengisi first 11 di pertandingan besok. Namun di samping itu Jadon Sancho saat ini sudah dikonfirmasi oleh Enzo Maresca itu masih mengalami cedera dan juga sakit. Sedangkan Omari Kelman kita sudah tahu semua bahwa dia ini sedang mengalami cedera hamstring sehingga cukup akan membutuhkan waktu yang lama untuk dia dapat kembali ya. Meskipun dia tidak menjadi pemain first 11. So guys, sepertinya yang CBC bilang kemarin, apabila belum 100% fit ya, kita berharap Cole Palmer ini tidak dipaksakan turun ya untuk sebagai starter dan bermain 90 menit supaya tidak menjadi semakin parah. Di samping itu kita tahu ya bahwa ada banyak sekali pelapis dari Palmer, mulai dari Nkunku, Felix, Dewsbury Hall, bahkan Carney Chukwuemeka untuk dapat bermain di posisi nomor 10 ya. Meski kita ketahui bersama ya bahwa tidak ada pemain Premier League yang memiliki keterlibatan langsung lebih banyak
dari Palmer di musim ini ya, di mana dia itu mencetak 7 gol dan juga 5 assist, guys. Luar biasa. Kemudian di sisi lain, kondisi Declan Rice ya, membuat Arteta ini berkeringat dingin ya. Karena kondisinya ini masih belum meyakinkan untuk turun di pertandingan krusial kali ini. Karena cedera kakinya itu ada sumber-sumber yang menyatakan dan diyakini bahwa dia itu mengalami patah jari kaki. Namun di samping itu ada angin segar ya buat Arsenal ya, di mana Chelsea ini patut mewaspadai ya, karena Martin Odegaard itu telah kembali dari cedera pergelangan kakinya, di mana dia ini masuk di menit-menit terakhir saat pertandingan Champions League versus Inter Milan di kemarin di tengah krisis kreativitas dari Arsenal saat-saat ini ya. Selain itu, Kai Havertz sepertinya ya masih membutuhkan satu kali pertandingan lagi untuk turun ya setelah bentrokan kepala dengan pemain Inter Milan yaitu Jan Bijsak kemarin. Sementara Ricardo Califori dan juga Tomiyasu keduanya ini masih cedera lutut. Kemudian Kernan Tireni itu juga masih cedera hamstring ya, di mana kemungkinannya tidak akan turun hingga jeda internasional nanti ya. Yang terakhir tentu saja Raheem Sterling tidak akan bisa turun karena dia akan menghadapi klubnya sendiri yaitu Chelsea, mengingat dia ini adalah pemain pinjaman dari Chelsea. So, Arsenal ya dalam beberapa pekan terakhir dalam permainan penyerangannya atau attacking style mereka itu terlihat menjadi lebih baik lagi ya. Namun terpenting buat Arsenal saat ini adalah kembalinya Odegaard. Karena tim Arteta ini pada akhirnya akan memiliki seseorang yang mampu mengambil kunci pertahanan. Lagi-lagi, eh, kita berharap Cole Palmer ini jika diturunkan sebagai attacking midfielder bersama double pivot Lavia dan juga Caicedo, maka tidak akan heran ya Palmer itu akan di man marking dan terkunci kembali. Jadi kita berharap dengan adanya Odegaard ini, Enzo Maresca ini dapat berpikir ulang dan meramu racikan skuad terbaiknya ya. Sehingga apabila Cole Palmer itu dikantongi, ada pemain lain yang kreatif yang dapat membuka celah tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke prediksi line up ya dari Enzo Maresca. Dengan Sancho yang cedera dan juga Cole Palmer yang statusnya masih dipertanyakan kondisinya di mana juga masih wait and see, nampaknya cukup sulit kawan. Mengingat kemarin itu versus Noah Felix dan Modric itu bermain 90 menit. Sedangkan Gungku itu bermain 79 menit sebelum dia itu ditarik dan digantikan oleh pemain akademi kita yaitu Samuel. Sehingga besar kemungkinan Enzo ini akan mengisi di posisi Cole Palmer ya. Cukup mengkhawatirkan jika Cole Palmer itu absen. Mengingat Enzo ini cuma bermain 45 menit kemarin ya. By the way, kemarin ada yang cukup menarik ya, di mana Marco Kurela itu tidak diturunkan sama sekali di laga versus Noah. Ya, so, di atas data-data yang CBC sampaikan tadi ya, maka kesimpulannya itu adalah di goalkeeper itu akan ada Sanchez, di right center back ada James, Fofana di central center back, Colwill di left center back, kemudian Cucurella sebagai inverted left back, double pivot yaitu Lavia dan Caicedo ya, sepertinya akan dipertahankan. Sedangkan Enzo di attacking mid menggantikan Cole Palmer sehingga Palmer kemungkinan baru akan masuk di babak kedua. Kemudian di right winger ada Madueke, left winger ada Pedro Neto serta striker ada Nicholas Jackson. Ah, bila bermain seperti ini ya, maka kita ini bermain defensive mindset karena di midfielder itu hanya ada Palmer atau Enzo yang bermain sebagai pemain kreatif. Sedangkan Cucurella, Lavia, dan Caicedo ini lebih bertahan ya. Dan bukan merupakan pemain yang kreatif. Tapi perlu diingat ya, harap dibedakan ya. Bukan pemain yang kreatif
dengan pemain yang tidak kreatif. Kalau CBC bilang ya, bukan merupakan pemain yang kreatif, itu berarti natural posisi dia itu bukan sebuah profile player yang kreatif. Namun tidak menutup kemungkinan ya, sesekali itu mereka dapat membuat kreativitas di lini tengah untuk membantu serangan ya. Jika dengan formasi seperti ini dan komposisi yang diturunkan seperti ini, maka untuk menang cukup sulit. Hasil paling terbaik dari formasi ini adalah dan komposisi dari seperti ini adalah hasil imbang, guys. Sedangkan dari line up yang diharapkan oleh CBC menimbang bahwa para pemain yang sudah turun kemarin di Conference League, maka CBC berharap Enzo Maresca ini dapat memainkan Cucurella sebagai double pivot bersama Caicedo sehingga Lavia ini dicadangkan ya. Karena kita itu butuh pemain box to box dan itu harus diisi oleh Enzo Fernandez ya. Karena dia kemarin kan hanya bermain 45 menit. Dan Nkunku dapat turun menggantikan Cole Palmer jika absen. Karena kemarin dia itu turun sekitar 79 menit saja ya. Sisanya sama seperti Enzo Maresca line up yang tadi kita sudah bahas di awal ya. Oke, score prediction. Jika menggunakan formasi dari Enzo Maresca double pivot dengan Lavia dan Caicedo plus inverted back, maka hasil terbaik yaitu seri 1-1. Namun bila Enzo Maresca menurunkan formasi dan komposisi yang surprisingly yang seperti yang CBC harapkan ya, yang dia turunkan di Carabao Cup ya sangat surprise, maka dan mencadangkan tentunya mencadangkan Lavia atau salah satu ya Lavia atau Caicedo, maka bisa saja Chelsea itu akan menang tipis 2-1 atas Arsenal. Wish of luck guys. Kita harapkan yang terbaik untuk pertandingan big match kali ini. Oke, that's all di episode ke-102 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care, God bless, and happy weekend. Keep the blue flag flying high. Come on the Chels.